Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah. Saya dari Prodi S1 PGSD semester 1 kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul penyebab lupa dan kiat mengurangi lupa. Simak dan perhatikan video ini baik-baik ya. Yang pertama yaitu lupa. Apa itu lupa? Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Lupa bukan berarti hilang ingatan loh ya, karena keduanya merupakan konsep yang berbeda. Sementara hilang ingatan adalah hilangnya kemampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali yang disebabkan oleh hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Dan ada beberapa penyebab seseorang mengalami lupa, di antaranya yaitu 1. Gangguan konflik antara item-item informasi. 2. Tekanan terhadap item-item yang sudah ada, baik disengaja ataupun tidak. Yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. 5. Tidak pernah digunakannya materi pelajaran yang sudah dikuasai. Dan yang keenam, perubahan urat syaraf otak. Selanjutnya, ada 3 bagian dalam otak kita, yaitu otak manusia yang berfungsi untuk menganalisa, otak mamalia yang berfungsi untuk emosi, dan otak reptil yang berfungsi untuk survival. Serta ada beberapa penanganan lupa, yaitu overlearning atau belajar berlebihan, extra study time atau belajar tambahan, mnemonic device atau perangkat mnemonik. Pengelompokan, latihan terbagi. Yang dimaksud overlearning atau belajar berlebihan adalah upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning dapat terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Sebagai contoh, pembacaan Pancasila setiap hari Senin pada upacara bendera, kemungkinan siswa memiliki pemahaman lebih mengenai materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya, yang dimaksud extra study time adalah atau waktu belajar tambahan adalah upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi atau kekerapan waktu aktivitas belajar. Pemahaman alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajarnya. Dan selanjutnya yaitu mnemonic device, lebih sering disebut mnemonik saja, berarti kiat-kiat khusus yang biasa dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam memori siswa. Mnemonik ini banyak ragamnya, tetapi yang paling menonjol adalah RIMA, singkatan sistem kata pasak, model Losai, sistem kata kunci. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Dan transfer belajar juga memiliki beberapa teori, yaitu diantaranya transfer belajar teori disiplin formal, transfer belajar teori identik, dan transfer belajar teori generalisasi. Yang dimaksud transfer belajar teori disiplin formal ialah transfer belajar hanya dapat terjadi bila diperkuat dan didisiplinkan dengan latihan-latihan yang keras dengan terus-menerus. Dan yang dimaksud transfer belajar teori identik adalah transfer yang hanya terjadi bila dalam situasi yang baru terdapat unsur-unsur yang sama dengan situasi terdahulu yang telah dipelajari. Sedangkan yang dimaksud transfer belajar teori generalisasi yaitu dalam teori generalisasi transfer bisa terjadi bila situasi baru dan situasi lama dipelajari mempunyai kesamaan prinsip, pola atau struktur, tidak kesamaan unsur-unsur. Dan ada 4 kategori transfer belajar, yakni
Yang pertama, transfer positif, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua, transfer negatif, yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Dan yang ketiga, transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Adapun faktor-faktor penyebab transfer belajar meliputi inteligensi, sikap, materi pelajaran, sistem penyampaian guru, dan lain-lain. Demikian penjelasan yang bisa saya uraikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.